Tiup lilinnya, Pak Fadli, sambil berdoa. Potong kuenya. Jadi potongan kue akan ada sapa untuk ibu mungkin tumpeng mungkin. Nah, ibu tumpeng nanti. Jadi adung tumpeng. Karena kalau kue diabetesnya takut naik. Jadi hari ini perpustakaan pribadi Pak Dizon koleksinya bertambah dan mendapatkan rekor muri untuk kategori cincin batu akik terbesar. Untuk saya nggak mau punya muri sebab sudah 7.000 rekor muri saya sudah lakukan. Maka saya bilang agar saya masih dalam kondisi sekarang saya masih sepoyongan saya. Tapi kemudian dari tim muri menyatakan bahwa ini rekor yang akan memperoleh adalah Pak Fadlison. Lagi-lagi saya nggak berani nolak, jadi saya harus berikan ya. Kalau boleh tahu, pertanyaan saya belakangan ini kan memang terjadi satu gerakan akik kan di Indonesia ini. Nah, sebetulnya posisi Indonesia dalam perakikan itu bagaimana di dunia? Ini agak berbeda dengan PSSI. Kalau batu akik kita juara 1. Kok Anda berani mengklaim Karena negara lain sibuk dengan yang lain, nah kita sibuk dengan batu akik. Tadi setelah kami pertimbangkan masa-masa dan telah dirapatkan oleh tim muri, anjuran itu terpaksa ditolak. Nggak bisa kita mengakui ini sebagai rekor Indonesia. Ya, dengan permohonan maaf kepada Anda semua, ya, supaya ada repot-repot datang di sini, kami tidak bisa mengakui ini sebagai rekor Indonesia, ya, karena ini adalah rekor dunia. Rekor dunia. Ya. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 6967 R Muri 6 2015 dianugerahkan atas rekor perpustakaan pribadi dengan koleksi cincin batu akik terbesar. Nah, ini memang kita sengaja persulit ya, sebab kalau kita hanya bilang cincin batu akik terbesar, itu nanti yang lain kan bisa bikin. Nah, maka kita tambahin perpustakaan pribadi, jadi dia bukan perpustakaan pribadi. Jadi kita melindungi rekor Anda. Nah, rekor ini dianugerahkan pada siapa lagi kalau bukan yang kita banggakan dan satu-satunya Fadlison. Ada sini. Assalamualaikum, ini awal bermula. Waalaikumsalam, saya beri jawabannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami bertiga hari ini gembira tampil mandiin di gedung DPR RI Jakarta. Ulang tahun Bapak Fadlison yang ganteng orangnya. 44 tahun sudah usianya. Kader terbaik dari Partai Gerindra. Beliau bekerja untuk bangsa juga negara. Santun bersih juga berwibawa, serta berbagi kepada ibunya. Kita semua hari ini
Lijun kebanggaan kita semua. Muda 44 tahun usianya, tapi banyak ilmu pengalamannya. Ilmu seni, iman, juga lah agama. Dengan ilmu beliau menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidupnya terarah, dengan iman hidup beliau tidaklah goyah. Maka dari itu akhir pemadihinan, sebuah pantun hari ini kenang-kenangan, supaya meriah ayo bertepuk tangan. Garuda itu lambang negara, untuk gugur terbang di angkasa. Bapak Lijun 44 tahun usianya, semoga karir beliau meningkat pula. Burung Garuda adalah lambang negara. Burung terkukur terbang ke angkasa. Burung yang lain terbang kemana saja. Yang paling saya jaga burung Bapak Cendrawasih. Saya ingin bertanya tentang masalah burung, apakah bisa menjawabnya? Kalau burung Garuda, Itu lambang negara, kalau burung terkukur, merdu suaranya, kalau burung beo, orang bisa bicara. kalau burung kontralala. Aku sedang-sedang saja. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Fadli di sini hadir, sahabat-sahabat Pak Fadli, ada Pak Hasim, Pak Agus, Pak Sadar, Pak Kapolda, Pak Kapolres Bogor, Pak Sudi, ada Pak Haji Irwan, ada Pak Jaya Suprana, ada Andung, ada Riki, adik, juga keluarga dan rekan-rekan staf di sini semua. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun dan mohon menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Ini surprise bagi saya. Pertama, memang hari ini hari ulang tahun saya yang ke-44 dan biasanya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu saya karena ibu saya lah yang survive waktu itu melahirkan saya 44 tahun yang lalu melalui sebuah operasi sesar waktu itu di rumah sakit St. Carolus dan untuk melahirkan saya Pak Jaya. Jadi berat saya waktu itu kalau tidak salah cukup lumayan juga gitu ya. Kalau tidak salah panjangnya 58, beratnya 50. Panjang 57. Oh, panjang. Jadi saya lahir udah agak gondrong juga. Ya. Pada hari ini untuk mengingat ulang tahun memang waktu itu sebenarnya tidak ada rencana Pak Jaya. Saya terima kasih diberikan ini rekor itu. Saya ingin waktu itu membuat batu cincin karena belakangan ini yang agak jelas adalah masalah batu akik. Yang lain tidak jelas, ekonomi tidak jelas, rupiah kita tidak jelas, gitu ya. Kemudian harga-harga naik, semua yang agak jelas ini batu akik aja. Jadi untuk mengingat itu kemudian saya membuat batu akik gitu ya, untuk mengingat zaman ini gitu ya. Nah, jadi ini zaman akik gitu ya. zaman akik. Ini bukan zaman edan, ya. Bukan kolo bendu, kolo subo. Ini zaman akik. Di seluruh Indonesia di setiap daerah ini batu akik itu menjadi fenomena baru gitu ya, yang luar biasa. Ini ekonomi rakyat jadinya, ekonomi kreatif yang mungkin batu akik ini, dan mungkin batu akik ini bisa membuat orang lupa segala-galanya, lupa dengan ya yang lain-lain, tapi bisa menghasilkan mungkin dalam arti positif. Mungkin kalau tidak ada batu akik udah terjadi kerusuhan sekarang. Gitu ya. Saya baru kembali dari Palu. Yang menarik itu di Palu itu ada batu green sojol gitu ya. Nah ini saya duduk dan diangkat pakai jari, pakai 4 jari oleh 4 orang. Itu tidak kuat tentu saja.
Tapi 4 orang ini cuci tangan pakai air, ya. Kemudian setelah itu diangkat lagi pakai jari, itu jadi enteng. Oh, berarti ada kekuatannya. Nanti kita coba untuk Pak Jaya ya. Ini ada nih sebentar. Mudah-mudahan works gitu, mudah-mudahan bisa. Tapi sebelumnya saya sekali lagi ucapkan terima kasih karena sebetulnya kalau hari 1 tahun ini berkurang harusnya kita tidak mensyukuri ya, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, berarti 1 tahun berkurang gitu. Saya terima kasih juga kepada keluarga saya, istri saya, Grace dan anak saya, Safa yang satu juga lagi sekolah. Ini Safa ini kebetulan bolos ya. Namun pada intinya hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran kawan-kawan semua, surprise bagi saya, tidak disangka di ruangan ini ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda bagi saya pribadi, ini satu tanda. Jadi rekor ini Pak Jaya ini menjadi tanda, ini zaman batu akik gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan batu akik ini paling tidak kita bisa bertahan dari kondisi ekonomi global yang ada sekarang, dan rakyat kita juga ya bisa menghargai, mengapresiasi heritage, karena sebenarnya ini kan heritage dibangun oleh alam kita, alam Nusantara yang luar biasa indah. Ya, taruh satu di ketiak, satu di sini. Oke, coba. Ya, 1, 2, 3. Tidak mampu. Berat. Nah, sekarang cuci tangan. Jadi ritualnya cuci tangan, di dalam cuci tangan itu ada batu Drinsojol dari Sulawesi Tengah. Sampai batas telapak. Yang satu ilmu, satu guru, jangan ganggu. Bukan sulap, bukan sihir, ya. Posisi tangan kembali. Nah, di ketiak berdua, ya. Nah, di ini. Siap. 1, 2, 3. Siap. Jadi menjadi 5. Yo, kali tidak 1, 2, angkat. Bukan murid. Ya, ini betul-betul saya tadi nggak percaya kalau bisa terjadi. Nah, kalau begitu ini batunya jenis apa? Saya Dari Sojo, Sulawesi Tengah. Daerah Poso. Bisa ini diperbanyak cukup banyak. Cukup banyak, ada sebuah gunung di sana. Nah begini, saya usulkan batu ini itu selalu disediakan di DPR. Ya. Dan setiap anggota DPR yang mau rapat paripurna itu semua harus cuci tangan ini supaya mereka bisa mengangkat beban perjuangan paripurna. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.